Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkotun Saniyah, Mahasantri PKU Angkatan Ketiga, akan menjelaskan tentang metode istinbat dengan kaidah kebahasaan amar dan nahi untuk memenuhi tugas dari Ustazah Hajah Rifkiati Mas'ud LC MA. Salah satu objek kajian ilmu usul fikih yaitu metode pengambilan hukum. Metode pengambilan hukum atau istinbat hukum adalah proses penggalian atau pengambilan suatu hukum dari sumber-sumbernya yang otentik. Dan salah satu metode yang fundamental dilakukan untuk istinbat hukum yaitu melalui kaidah kebahasaan amar dan nahi. Maka yang akan kita pelajari di sini tentang amar dan nahi yaitu meliputi definisi amar nahi, kemudian redaksi atau sigat amar nahi, kemudian kaidah-kaidah amar nahi dan contoh amar nahi. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi amar. Amar secara bahasa yakni berasal dari kata amara ya'muru yang artinya menyuruh, memerintahkan atau mengajak melakukan sesuatu. Sedangkan amar secara istilah yakni talabul fi'li minal a'la ilal adna yang artinya tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Redaksi atau sigot amr di dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Yang pertama, dengan fiil amr itu sendiri. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu pada kalimat wa'aqimu, wa'atu, dan warka'u. Kemudian, yang kedua, fiil mudhari yang diawali dengan lamul amri, yang terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, yaitu pada kalimat wal takun, yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu. Dan yang ketiga dengan isim fiil amr yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 yaitu ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum tersebut merupakan isim yang menunjukkan tentang perintah. Kemudian yang keempat yaitu dengan menggunakan masdar pengganti fi'il yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan yang kelima yaitu kalam khabar atau bermakna perintah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Yang terakhir yaitu lafaz-lafaz yang menunjukkan amr. Contohnya terdapat pada lafaz kutiba, farada atau amaro. Contoh di sini yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah amr. Kaidah yang pertama yaitu al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amr itu menunjukkan arti wajib kecuali adanya qarinah yang memalingkan arti wajib tersebut. Kemudian kaidah yang kedua al-amru bisyai'i yastalzimu an-nahyu 'an diddihi, yaitu amr atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya dan sembahlah Allah. Maka perintah di sini yaitu untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah ya, dan kebalikannya adalah suatu larangan yaitu menyekutukan Allah. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu perintah menghendaki segera dilaksanakan kecuali adanya qarinah-qarinah tertentu. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian kaidah yang keempat yaitu al-amru la yaqtadil faur, bahwasanya suatu suruhan atau perintah itu tidak menghendaki kesegeraan untuk dikerjakan. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27. Dan kaidah yang kelima al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali dikerjakan kecuali adanya qarinah atau kalimat yang menunjukkan kepada pengulangan. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian kaidah yang keenam yaitu al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang ziarah kubur, bahwasanya dulu Nabi melarang ziarah kubur dan sekarang Nabi membolehkannya. Kemudian Nabi membolehkannya. Di dalam Al-Quran, amar mempunyai ragam makna, walaupun pada asalnya amar itu
menunjukkan wajib, akan tetapi jika terdapat qarinah maka amr menunjukkan berbagai makna. Yang pertama, amr yang menunjukkan makna sunnah yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 33. Ada pula amr yang menunjukkan makna ibahah atau boleh yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu wa kulu washrabu. Kemudian yang ketiga yaitu amar yang menunjukkan arti bimbingan atau petunjuk yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang keempat, amar bermakna doa. Ini jika dilakukan dari orang yang derajatnya lebih rendah, maka amar tersebut berupa harapan atau doa yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Kemudian ada juga amr yang menunjukkan litahdid atau ancaman yang terdapat dalam Quran surat Fusilat ayat 40. Selanjutnya, amr yang berarti memuliakan yang terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 46. Dan yang terakhir, amr yang menunjukkan lita'jiz atau melemahkan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Pembahasan yang kedua yaitu tentang nahi. Yang pertama yaitu definisi nahi. Nahi secara bahasa artinya yaitu melarang, mencegah, atau menghentikan. Sedangkan nahi secara istilah yaitu talabut tarki minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Kemudian redaksi atau sigot nahi dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu fi'il mudhari yang disertai dengan la nahiyah. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 pada kalimat la tufsidu, yakni janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Kemudian yang kedua, lafaz-lafaz yang memberikan pengertian haram, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 pada kalimat waharrama riba. Maka di ayat ini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sama seperti amr, nahi juga mempunyai ragam maknanya. Yang pertama, larangan yang memberi petunjuk seperti pada Quran surat Al-Maidah ayat 101. Kemudian yang kedua, larangan yang menunjukkan kata hina atau litahkik. Dan yang ketiga yaitu larangan yang menunjukkan keputusasaan. Terima kasih telah mengklik video ini dan menontonnya sampai habis. Jika ada kekeliruan, kesalahan, maupun kritik dan saran, silakan isi komentar di bawah sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.